Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya. Pada lanjutan video ini, saya akan menganalisis hasil wawancara saya terhadap kepala sekolah di SDN Negeri 19 Pontianak Utara dan di SDN 09 Pontianak Utara. Di mana pada saat saya mewawancarai, saya menggunakan prosedur-prosedur atau pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan yang ada di LMS modul 3.1. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada kepala sekolah di SDN Negeri 19 Pontianak Utara yaitu, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di sini beliau kepala sekolah menjelaskan bahwasanya dalam menentukan kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral dengan cara melihat kasus tersebut dari sudut pandang. Ketika kasus tersebut dipahami antara benar sama-sama benar, maka beliau menjelaskan bahwa kasus tersebut merupakan dilema etika. Sementara jika kasus tersebut merupakan sesuatu yang ketika diambil keputusan mengandung benar dan salah, maka ia adalah bujukan moral. Demikian hasil analisis saya untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya di pertanyaan kedua, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah mengambil keputusan terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama menjunjung nilai kebajikan? Beliau menjelaskan bahwasannya sebelumnya ia mengidentifikasikan dulu yang mana paling benar-benar yang mana yang paling urgen dari keputusan tersebut tanpa merugikan salah satu pihak. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasannya di dalam kasus tersebut juga mempertimbangkan serta berdiskusi dengan rekan-rekan guru atau teman sejawat. Kemudian pada pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Biasanya ia juga melihat permasalahannya. Ketika mengambil sebuah keputusan, beliau juga melibatkan berdiskusi, minta bantuan dari manajemen yang dibutuhkan. Misalnya ia menimbang terlebih dahulu sebelum memutuskan. Seperti itu yang beliau sampaikan. Kemudian, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dan mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Beliau menjelaskan bahwasanya kasus yang menentukan solusi dengan tetap menyesuaikan norma dan aturan yang berlaku dianggap efektif apabila hasil dari sebuah keputusan tersebut sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai. Misalnya ketika guru di dalam SKP, beliau menjelaskan bahwasannya penilaian tersebut dilakukan semata-mata untuk meningkatkan cara mengajar guru. Nilai-nilainya juga sesuai dengan kemampuan guru. Menurut pandangan beliau seperti itu. Dari yang efektif ini dianggap apabila ada hasil yang terbaik setelah mengambil keputusan. Kemudian, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Beliau bercerita panjang lebar bahwasannya dalam mengambil keputusan tantangannya adalah keduanya kena sama-sama benar. Jadi beliau betul-betul memikirkan terlebih dahulu bersama dengan rekan-rekan guru apakah ini merugikan atau menguntungkan, atau keputusan diambil ini berdampak jangka panjang. Artinya ketika diambil akan merugikan pihak-pihak yang memang di situ tidak merasa disalahkan. Jadi kemudian beliau juga menjelaskan bahwasannya pihak-pihak tersebut harus didiskusikan, dirundingkan. Artinya terutama permasalahan yang melibatkan rekan guru menurut beliau. Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menjawab di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Atau dalam bentuk prosedur seperti apa? Kemudian beliau menjelaskan bahwasannya tergantung permasalahannya. Jika itu permasalahan besar yang melibatkan publik, atau guru, atau siswa, atau orang tua, maka ia mengambil keputusan sifatnya memerlukan diskusi atau musyawarah. Sementara jika keputusan yang sifatnya
memerlukan keputusan yang cepat, maka beliau langsung mengambilnya sendiri. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah membantu Anda dalam mengambil keputusan? Beliau menjelaskan bahwasannya yang membantunya dalam menyelesaikan keputusan adalah rekan-rekan guru. Karena di sini beliau tidak berdiri sendiri. Beliau membutuhkan rekan-rekan guru, baik itu guru bidang studi, guru umum, atau bahkan komite sekolah. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman? Ya, saya menjadi lebih bijaksana dalam mengambil permasalahan dari keputusan. Beliau juga menjelaskan bahwasannya dalam mengambil keputusan, kita jangan bergabah. Kita perlu memikirkan terlebih dahulu. Ini sudah sesuai dengan modul di 3.1, bahwasannya dalam mengambil keputusan ada paradigma-paradigma yang harus kita pikirkan. Terutama ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian. Meskipun beliau sendiri tidak mengikuti pendidikan di guru penggerak, namun ada sedikit banyaknya permasalahan. Namun apabila kita bercermin dari langkah-langkah pengujian dalam pengambilan keputusan, jelas ada beberapa dilema etika yang beliau sampaikan tidak termasuk ke dalam dilema etika. Artinya ada yang berhenti atau stop di tempat. Untuk itu analisisnya untuk kepala sekolah yang pertama saya cukupkan. Kemudian di analisis yang kedua yaitu adalah kepala sekolah SDN 09 yaitu Pak Maharani, ya, bahwasannya beliau menjelaskan membedakan untuk wawancara yang kedua ini. Beliau menjelaskan bahwasanya bagaimana cara Bapak menentukan bujukan moral atau dilema etika. Bahwasanya beliau menjelaskan juga kalau bujukan moral tentunya ada benar dan benar. Sementara kalau dilema etika, untuk dilema etika adalah benar dan benar. Sementara untuk bujukan moral ada benar dan salah. Beliau memahaminya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda menjalankan mengambil keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama kepentingan? Ya, kemudian beliau menjelaskan bahwanya ia melihat fakta-fakta yang terjadi, kemudian mencari informasi, menganalisis permasalahan, dan mencari solusi dalam mengambil keputusan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan? Langkah yang saya lakukan adalah untuk mencari informasi yang sebenarnya terjadi, mencari siapa yang terlibat menurutnya, menggali, menganalisis masalahnya, kemudian baru mengambil keputusan. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya prosedur yang diambil di sini adalah dengan mengajak diskusi-diskusi terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang bermasalah. Kemudian di pertanyaan yang keempat, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan kasus dilema etika, menurutnya yang paling efektif adalah menelaah dulu siapa saja yang terlibat, ya. Kemudian beliau juga memikirkan terlibat di sini. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya di sini bukan benar dan benarnya dulu, tapi sisi positifnya dulu, jangka panjangnya. Ya, itu menurut pendapat dari Pak Maharani sebagai kepala sekolah SDN 09. Kemudian hal apa saja yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Beliau menjelaskan bahwa tantangan di sini ada 3 menurutnya, ada dirinya sendiri, ya, kemudian gurunya, kemudian bahkan diri peraturan tersebut. Jadi tantangan-tantangan itu yang harus ia lakukan adalah pada dirinya sendiri. Kemudian yang harus ia lakukan tantangan seperti apa? Dalam dirinya dia harus berani mengeluarkan pendapatnya, ya, kemudian berani melakukan perubahan-perubahan yang menurutnya itu adalah sebuah kebaikan. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam mengambil keputusan? Ya, beliau juga menjawab bahwasanya permasalahan dilihat berdasarkan tingkat, ya, permasalahan tersebut. Apakah ia merupakan kasus yang besar atau merupakan kasus yang kecil? Apabila atau kasus yang betul-betul memerlukan keputusan yang segera, tidak mungkin harus bermusyawarah kepada rekan-rekan guru. Artinya, dalam mengambil keputusan, beliau melihat besar kecilnya permasalahan dulu, baru bisa mengambil keputusan, baru bisa mengambil apakah ia merupakan keputusan jangka panjang, apakah ia merupakan keputusan yang merupakan perlu berdiskusi atau langsung saja diambil di tempat. Itu menurut pandangan kepala sekolah yang kedua.
Selanjutnya di pertanyaan yang ketujuh, adakah seorang atau faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Pak Mahrani menjelaskan bahwasannya yang membantu beliau dalam mengambil keputusan yaitu adalah rekan-rekan guru. Beliau bahu-membahu bekerja sama dari pihak-pihak yang terlibat serta menghargai keputusannya. Kemudian beliau juga mengenalkan kepada kami bahwasannya dialog itu sangat penting, persuasif, kemudian tidak melakukan pengambilan keputusan dengan cara sendiri, maksudnya beliau, yaitu dengan melibatkan guru-guru. Karena di sekolahnya juga ada guru BK katanya yang menangani beberapa kasus-kasus anak murid. Jadi beliau terbantu oleh guru tersebut. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan? Ternyata dengan keputusan tidak bisa langsung kita putuskan, dan memang butuh beberapa langkah-langkah sehingga keputusan itu bijak dan tidak merugikan. Kemudian kami juga dapat menangkap apa yang dipelajari dari wawancara ini, bahwasannya dalam mengambil keputusan kita harus di posisi yang tenang. Tenang, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan itu betul-betul murni dari pemikiran bersama. Setelah kita diambil bersama, kemudian kita juga melihat juga paradigma-paradigma yang dalam mengambil keputusan. Ini adalah analisis kami tentang kasus atau wawancara bersama dengan kepala sekolah. Nah, di sini kepala sekolah menjelaskan bahwasanya wawancara ini dilakukan sifatnya adalah terbuka, artinya kami langsung menghadiri kepala sekolah tersebut sendiri bersama dengan rekan-rekan CGP, kemudian dengan tahapan-tahapan pengambilan keputusan, di mana keputusan diambil sudah semestinya merupakan kepentingan yang melibatkan murid, ya, kepentingan yang harus bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Demikian analisis video wawancara saya bersama dengan Kepala Sekolah SDN Negeri 19 dan Kepala Sekolah SDN 09 Pontianak Utara. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.